Nah, kawan-kawan, bertemu kembali dengan Teddy Kurniawan TGM dari atas pohon ini. Sekitar ketinggiannya 1,5 meter lah dari tanah ini. Cuman memang ada hal yang perlu segera direnovasi. Kenapa? Karena ini batang durian saya ini bercabang dua. Nah, ini kan. Nah, ini. Dan ini yang harus segera dilakukan pemangkasan atau pemotongan dalam salah satunya ini. Ini harus segera mungkin, karena kalau tidak ini berbahaya. Pada saat nanti memang berbuah dan buahnya cukup lumayan, nanti bebannya akan seperti ini. Kemudian nanti ada angin, ini ada kemungkinan itu akan terbelah. Dan kalau sudah terbelah, ini sangat sulit untuk mengatasinya kembali. Nah, oleh sebab itu Teddy Kurniawan TGM saat ini mencoba untuk mengatasi hal itu supaya tidak terjadi. Kenapa segera saya lakukan? Ini sebenarnya telat karena memang saya jarang ke kebun hingga memang kurang diperhatikan. Ternyata memang dari beberapa referensi tanaman-tanaman durian yang bercabang seperti ini nih, nah. Ini harus segera dilakukan pemangkasan atau dilakukan pemotongan agar itu tidak terjadi pada saat nanti saat berbuah. Kata lain adalah supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari gitu. Nanti kita akan lihat ini bagaimana caranya nih. Oke, ikuti terus Teddy Kurniawan TGM. Nah, ini kan ada cabang dua nih. Cabang dua nih, mungkin agak gelap nih. Ini cabang dua. Ini rencana yang sebelah sini akan saya potong tapi dari atas ini. Saya akan coba memang ini. Dan mungkin nanti kameramen akan turun ke bawah nih biar kelihatannya memang lebih aman lah, kira-kira seperti itu. Dan juga ini kawan-kawan, ini kan masa mendekati pembuahan ini. Ini ada apa ilmu tambahan ini di cabang-cabangnya ini. Nah, di cabang-cabangnya ini ada tunas-tunas ini. Nah, tunas-tunas inilah tunas-tunas air nih yang harus segera dibuangin. Nah, ini. Nanti kita akan coba juga tunas-tunas ininya dibuangin. Sudah bawa gergaji. Tentunya juga dengan golok ini. Kita akan mengadakan pemangkasan karena ini cabangnya ada dua ini. Nah, yang sebelah inilah yang harus kita segera amankan. Saya akan naik sedikit.
kawan-kawan ini, saya ini lihat dulu. Ini permisi ya ini. Dalam rangka perantingan menjelang pembuahan ini harus dirantingin. Yang kira-kiranya memang ini harus dirantingin. Nih, tunas-tunas airnya dirantingin. Nah, semua tunas-tunas air harus dirantingin. Nah. Semua dari atas. Tunas airnya. Nih kawan-kawan, nih yang kayak gini nih, ranting-ranting gini, tunas-tunas air. Kemudian yang ini, nah ini tunas air, nah ini dikurangin. Nah, tuh. Jadi cabangnya juga jadi naik. Ini kawan-kawan, seperti yang saya katakan tadi bahwa ada saat tindakan kita tega. Bagaimana coba? Sebesar ini, lihatin ini tuh. Yang saya ini saya kurangin rantingnya, kemudian saya sunat di atasnya, saya potong punggal atas, kemudian cabang yang dimungkinkan di kemudian hari itu pada saat nanti berbuah atau pada saat sudah rimbun kemudian ada angin, itu akan teratasi. Kenapa saya katakan teratasi? Itu akan menyelamatkan tanaman itu sendiri. Lihatin referensi dari beberapa kejadian, batangnya yang seperti ini nih, yang cabang, itu harus salah satunya dikorbankan. Walaupun itu bagus, ambil yang terbaik dari salah satunya itu. Saya ambil yang ke sebelah barat, hingga yang dari sebelah timur matahari masih masuk. Nah, itu adalah menyelamatkan untuk ke depan. Bahwa di dalam tanaman itu, pada saat nanti kita berbuah, insya Allah buahnya akan terselamatkan. Tapi kalau tidak, begitu ada angin ribut, angin kencang, itu biasanya pecah dan belah. Nah, kalau sudah sedemikian, itu sangat sulit kita mengatasinya. Nah, oleh sebab itu, walaupun dengan susah payah ini, sebenarnya saya bisa menyuruh Mas Yanto, tetapi saya spesial untuk bapak-bapak dan kawan-kawan dalam rangka sharing. Saya melakukan ini adalah sendiri agar bisa memperlihatkan kepada kawan-kawan hal yang ini saya ambil tindakan dengan tidak memakai perasaan, karena saya ingin ini adalah selamat di kemudian hari. Inilah dalam rangka menyelamatkan pohon durian dari bala. Kita pohon durian montong saya ini sudah 5 tahun, dan kemungkinan ini saya memang agak lambat untuk membuahkan karena saya ingin batangnya besar dulu. Ini seperti ini, udah besar nih. Ini alhamdulillah sudah besar, dan percabangan saya udah persiapkan lebih dari 22 cabang. Dan itu dipersiapkan, mudah-mudahan 1-2 tahun ke depan percabangan ini lebih sempurna. Tapi mudah-mudahan di bulan-bulan yang akan datang kita sudah mulai bisa pembuahan. Lihat di konten saya yang lain, ada bagaimana saya cara merangsang pembuahan di pohon durian yang siap dibuahkan. Nah, oleh sebab itu, ini adalah salah satu tindakan yang saya lakukan untuk dalam rangka menuju ke sana, yaitu adalah merangsang pembuahan. Tapi sebelum itu, selain memang kita pemupukan, kemudian penyemprotan, bahkan hari ini saya melakukan pruning, termasuk juga pengurangan dahan-dahan yang
memang kurang begitu menguntungkan di kemudian hari. Nah, setelah ini mungkin beberapa saat lagi saya akan melakukan pemupukan. Tapi ini dalam rangka menuju pembuahan. Artinya nanti saya akan membuat satu konten untuk bapak-bapak, terutama adalah bagi pemula, agar mengetahui bagaimana sih caranya membuahkan pohon durian yang baru berbuah, baru mau berbuah, kira-kira seperti itu. Nah, itulah kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit pengalaman ini jauh daripada kata menggurui, tetapi adalah saling sharing saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kawan-kawan yang mengikuti channel Teddy Kurnia TGM. Saya hanya menghimbau kepada bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, bahwa mulailah dari hari ini kita menanam. Karena dengan menanam itu adalah sebuah investasi yang sangat bagus untuk ke depan. Apalagi di pohon durian, sekali menanam, 2-3 tahun kemudian kita akan menuai, mempanen, mengambil buahnya. Dan itu adalah sebuah kebaikan bagi kita dan keluarga kita. Oleh sebab itu, mari dari hari ini kita menanam pohon durian untuk melestarikan tanaman dan untuk mensejahterakan kita. Juga meninggalkan kepada kawan-kawan kita, kepada keluarga kita, keturunan kita sebagai investasi berkelanjutan. Terima kasih. Selamat menonton berikutnya.